Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel saya Wawan TV Tab ya. Kali ini saya akan membagikan tutorial tentang kerusakan pada televisi Detron yang tidak bisa di off dari remote control gitu ya. Dimana ini kerusakannya? Ayo kita lihat dulu rangkaiannya ini. Dimana rangkaiannya ini udah banyak debu-debunya, guys. Debu-debunya ini udah banyak. Ini udah lama kali ya. Ini televisi jadul loh. Coba perhatikan. Di sini kelihatan ada elko yang kembung ya. Ini elko udah bekas meledak gitu ya. Kemudian di sini juga ada resistor yang kelihatannya gosong. Coba perhatikan. Nah, ini gosong. Kemudian elko yang ini juga agak-agak udah kembung ini. Nah, sebenarnya kerusakan seperti ini terdapat di mana ya? Kira-kiranya saya tertuju ke sini ya, ke transistor. Transistor ini digunakan sebagai saklar on off untuk remote control ya. Jadi yang mengolahnya itu ini ya. Ini sebagai saklar on off-nya. Ini berada pada tegangan 110 volt ya. Untuk tegangan horizontal ini. Jadi diputus kemudian disambungkan menggunakan transistor ini ya, sudah otomatis itu ya. Di dalamnya itu sebagai saklar ini ya. Ketika ininya rusak, maka transistor itu akan short ya. Sebagaimana sifat dari transistor ketika mati itu atau rusak, maka di sini itu akan short gitu. Jadi gak bisa sebagai saklar lagi ya kalau udah short gitu ya. Nah, ini mungkin ini harus diganti sama elko-nya ini. Tapi sebelum itu, oke guys, sebelum itu harus diketahui dulu apa sih penyebabnya. Di sini kita bicara dengan penyebab dulu ya. Penyebab dari matinya atau rusaknya komponen itu apa itu ya kan. Kalau nggak tahu penyebabnya, ini walaupun diganti nanti rusak lagi ya. Ini harus diketahui dulu penyebabnya. Dan sebagaimana rumusan dari regulator ini, ketika overvoltase itu kemungkinan kerusakannya terdapat pada driver ya. Driver atau daripada mana itu untuk pengaturan di bagian primer ya. Nah, untuk primer ini berada di sebelah sini ya, guys. Nih, di sini. Kelihatan di sini ada beberapa komponen untuk penstabilan tegangan atau untuk bekerjanya suatu rangkaian daripada mana switching ini ya. Dan di sini juga ada penstabil tegangan. Bisa kita lihat di sini ada Zener Zener diode ya. Ada dua ini. Zener diode itu berfungsi untuk membatasi daripada mana tegangan ya. Di sini perlu diketahui bahwa Zener itu bisa bekerja dengan stabil apabila tegangannya di atas daripada Zener itu. Misalnya ini punya Zener 12 volt, maka dia bisa menggunakan tegangan 15 volt untuk dibuat menjadi 12 volt misalnya kan itu.
Kalau di sini tegangannya kurang dari 12 volt, maka dia tidak bisa berubah menjadi 12 volt. Gitu kan. Kalau 12 volt gitu kan menjadi kurang, menjadi tidak stabil gitu. Dia itu bisa menstabilkan tegangan jika tegangannya di atas tegangan daripada mana ini channel ini ya. Oke, untuk itu kita lanjut. Nah, di sini ada dua elko, di mana elko ini berfungsi untuk menyimpan tegangan sementara gitu ya. Jikalau ini rusak, maka tegangan sementaranya itu akan hilang atau tidak berfungsi. Ya. Dan tegangan sementara yang terus-menerus diisi dengan tegangan dari spool di sini, ada spool ya. Maka dia itu akan stabil ya, stabil. Jadi elko ini berfungsi untuk penstabil tegangan atau perata tegangan, denyutan tegangan gitu ya. Kalau nggak ada elko itu berdenyut itu tegangannya, nggak rata gitu ya guys, nggak rata itu. Nah, kalau elko ini rusak, yang dua ini dapat menyebabkan tegangan menjadi over gitu di bagian daripada mana ini bagian sekunder. Ini kan bagian primer sebelah sini, ini sekunder gitu ya. Kalau di bagian primernya nggak benar, maka di bagian sekunder pun menjadi ngaco itu tegangannya guys. Nah, kemungkinan ini kerusakannya terdapat pada elko ya. Kalau saya udah ukur-ukur ini elkonya memang udah kering ini ya guys. Nah, elko ini biasanya ini tegangannya 50 volt, yang dua itu 50 volt, sedangkan untuk kapasitasnya itu 47 mikro ya. Yang dua ini. Oke, mungkin segitu dulu penjelasan dari saya. Semoga tutorial kali ini, semoga video kali ini bisa bermanfaat buat kalian semua ya. Ya, untuk menambah pengetahuan juga ya. Buat sahabat teknisi ataupun teman-teman subscriber ya. Yang budiman gitu. Oke, segitu dulu ya guys. Nanti saksikan di video berikutnya. Mungkin saya akan memberikan lagi tutorial dengan kerusakan televisi yang lain gitu ya guys. Oke, untuk itu salam sejahtera aja buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.